Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar bersama dalam materi baca tulis Al-Qur'an. Minggu lalu kita sudah membedah bacaan surah An-Nazi'at ayat ke 30 sampai 35. Nah, sekarang kita akan melanjutkan surah An-Nazi'at ayat ke 36 sampai ke 40. Oke. Silakan simak dan nanti kalau sudah itu kita praktekkan di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man fa salah. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Shadaqallahul azim. Oke, kita belajar bacanya dari ayat ke ayat ya. Jadi silakan kita bahas dulu dari ayat ke 36. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, di situ kalau kita sudah belajar Al-Quran hadis ya, mungkin kalian sudah belajar dengan di Quran hadis. Hukum bacaan ro itu ada tarkik, ada tafhim. Nah, jadi tarkik itu rohnya dibaca, ada bacaan tebal, ada bacaan tipis seperti itu. Jadi tarkik dan tafhim itu untuk huruf itu ada bacanya la dan ro. Jadi la dan ro. Nah, contohnya tarkik dan tafhim misalnya di kalimat walillah. Walillah. Jadi la di situ dibaca tidak tebal. Itu namanya tarkik. Nah, kenapa? Nanti kalian silakan belajar di Quran hadis ya. Karena itu lagi di materi pembelajaran Quran hadis. Nah, yang tafhim yang tebal seperti Allah. Jadi Allah. Jadi la-nya itu tebal. Jadi bukan Allah ya, tapi Allah. Nah, begitu pun dengan huruf ra. Jadi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi ra-nya tebal. Atau Ar-Rija. Ar-Rija. Nah, itu ra-nya tarkik. Biasanya ini bocoran sedikit. Jadi kalau dia fathah atau itu hurufnya la atau ro itu fathah atau garis atas itu dibacanya tebal Allah.
seperti itu kan. Atau kalau dia itu fathah sama eh, sama sukun ya, fathah sama dhamma, kalau tidak salah Bapak lupa, nanti silakan dicari dulu di internet atau di mana. Jadi apabila ro-nya itu atau elah itu hukum bacanya fathah atau dhammah, itu menjadi takhim atau tebal, bacaan ro dan lanya tebal ya. Tapi kalau dia di bawah atau kasroh atau sukun, itu dia jadi tipis. Nah sekarang kita lihat di sini waburri, nah ro di sana itu kan ini kasro atau di bawah, jadi dia ro-nya harus dibaca tipis, jadi baca waburri ya, nanti kalau kita ketemu yang hukum ro-nya tebal, kita akan bahas nah di mana tandanya, di atas atau di bawah. Waburrizatil jahimu liman yara, liman yara, jadi beda. Ini di sini ada ro-nya fathah ya, itu garis bacaannya itu fathah atau di atas. Maka ro lima yaro bukan lima yaro, lima yaro, agak tebal ya. Karena ro-nya ini tandanya bacanya di atas. Nanti lebih dalamnya silakan bagaimana teknis pembacaannya dan sebab-sebab fathah ini tarkik atau tafhim, tuh kalian cari di YouTube. Yang kedua, surat ayat ke-36, fa amma man tagha. Oke, minggu lalu sudah Bapak bahas nun dan mim di mushaf Madinah ya, di mushaf seperti ini atau di mushaf yang kalian ada nenek kalian umroh atau orang tua kalian umroh lalu bawa Al-Quran dari Mekah atau Madinah, nah itu tulisan mushaf Madinah. Biasanya kalau dia itu hukumnya samar ya, samar-samar hukumnya ifa, maka nun atau mim yang mati kan, nun atau mim matinya itu kalau dia dibacanya samar tidak ditulis sukunnya atau tanda matinya. Nah, di sini nunnya botak saja, tidak ada tanda apa-apa, itu menunjukkan dia harus berdengung. Fa amma man tagha. Nah, nun mati ketemu dengan to itu ikhfa. Kalau ifa ya. Maaf kalau Bapak salah ya, ifa. Terus ayat ke 38, wa atharal hayatad dunya. Oke, enggak, tidak ada yang begitu sulit mungkin, karena hanya itu h kecil, paling kan di huruf sa ya, sa, jadi ujung lidah kita ketemu dengan geraham ujung lidah itu gigi atas. Lanjut yang selanjutnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, ma'wa. Nah, itu hamzah bukan ain ya, bukan ma, tapi ma'wa. Terus yang terakhir, yang terakhir yang ke-30, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa sadaqallahul azim. Oke, di situ ada nun mati ketemu dengan kha, izhar jelas ya. Nah, beda kan? Kenapa yang ini nun matinya ada tanda, yang tadi tidak ada, yang tadi tidak ada tanda. Ini jelas. Jadi kalau kita sudah memakai mushaf Madinah, kita enggak, tidak perlu memikirkan ini hukum tajwidnya apa, tapi ini cara bacanya bagaimana. Jadi lebih enak. Sama ini kita, ini tajwidnya gimana, dibacanya gimana. Habis kita mikirkan hukum tajwidnya, baru kita pikirkan cara baca hukum itu. Nah, kalau di sini Bapak lebih ini Bapak permudah saja.
Jadi kalau ketemu dengan tanda seperti ini maka bacanya seperti ini. Tanda nun mati tapi botak, tidak ada tanda apa berarti harus berdengung. Tapi ada nun mati, tapi ada tanda sukunnya berarti harus jelas seperti itu. Ya, nanti Bapak. Nah, kita baca lagi, kita ulang lagi sama-sama. Hmm, surat Al-Nazi'atnya ayat ke-36 36 sampai ke 40 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in fa mana ya tadi ya? Ayat ke berapa tadi? Ayat ke-36 sampai ke 40. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. فأما من فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Oke, kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Shadaqallahul azim. Mungkin sekian pembelajaran BTA kita. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.